Story time. Ding. Halo Gambolsis, Mia here and I'm back with another video. Hey guys, dan di video kali ini finally after a long time, setelah sekian lama Minyo akhirnya datang ke mukanya kalian dengan membawa semacam teori konspirasi. Yes, I know everybody are freaking out karena Minyo udah gak bikin video story time terlalu banyak lagi belakangan ini. Well, because kemarin-kemarin kan lebaran dan bulan puasa juga. Masalah yang teori konspirasi seperti itu kayaknya harus dipuasakan juga. Karena apa? Nggak semua orang suka sama hal-hal yang mistis. Apalagi di bulan Ramadan, ya nggak sih? Like it doesn't fit that well. Seperti itulah pokoknya Mah ya. Nah, jadi di video kali ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama Minyo menghilang dari kepalanya kalian, dari mukanya kalian, dari peradaban internet, oke. Minyo akhirnya datang dengan salah satu topik yang seru menurut Minyo. Ini sebenarnya udah agak lama juga beritanya. Udah sekitar sebulanan lebih, 2 bulanan lebih gitu. Udah ada lah gitu sebelumnya dan pernah dibahas juga oleh Kraken Egg Indonesia. Minyo tahu, Minyo aware mengenai hal itu. Tapi Minyo jujur tahu hal ini justru bukan dari videonya mereka. Minyo lihat dari Line Today gitu ya. Bahwa ada sesuatu yang namanya Asgardia. Dan I know that many people are signing up for this thing right here, which I'm getting into that. Like, you know, okay, so anyway, I'm so excited. Dan kalau misalnya kalian melihat ada sesuatu yang berbeda dari penampilannya Minyo, probably di daerah sebelah sini, oke. Dan di sini Minyo baru melakukan lip filler beberapa waktu lalu dan emang ini kayaknya baru beberapa hari lalu. So kayaknya ini masih agak-agak still that big, that huge. I don't know. Yeah. Looks like it is. Dan kalau misalnya kalian penasaran mengenai hal yang Minyo lakukan tersebut, kalian bisa nonton videonya minggu depan. Minyo akan upload videonya minggu depan. Oke? Oke. Atau kalau misalnya kalian nonton video ini setelah videonya di-upload, probably you already watch it or haven't yet. I'm not sure. Just in case you're wondering, kayak malah salfok sana kesini atau ini itu segala macam. I hate when people actually are complaining about salfok this, salfok that. Can you just stay focused, okay? Focus. Alright. So, Asgardia. What is it? Asgardia, apa itu Asgardia? So, di dunia ini ada seorang ilmuwan yang namanya Igor Ashur Bailey. Dengerin ini ya. So, dia adalah ilmuwan yang menggagaskan, stay focused with me, listen carefully because I don't say this wrong, okay? Dia menggagaskan dibuatnya negara baru di luar permukaan bumi, yaitu di luar angkasa. Excuse me, what? Well, berita yang Minyo baca, judul yang membuat Minyo ngeklik berita itu adalah negara baru di luar bumi. Kan kaget ya? What the heck is that actually mean? Gitu loh. Apa? Kayak film Star Wars kah? Apakah bakalan ada peradaban manusia di luar angkasa sana? As soon as possible? As soon as this thing happening? Or what? Gitu, kaget aja. Jadi si ilmuwan ini bekerja sama dengan beberapa ilmuwan lain, orang-orang pintar di luar sana, orang-orang pengusaha, dan lain-lain sebagainya, dan menggagaskan ide tersebut. Dan ide tersebut beberapa waktu lalu, enggak sekitar sebulan, 2 bulan lalu, si negara ini telah diakui oleh United Nation. What? Sorry, Excuse me, what? Yes, diakui oleh United Nation. Well, before we are getting shocked that much, sebenarnya ini adalah masih ide, oke? Sesuatu Asgardia ini, itu masih ide, masih dalam tahapan pengidean, penggagasan, dan emang they are taking baby steps, gitu ya. Dan Asgardia ini, kalau bisa kalian penasaran, juga ada website-nya, dimana kalian bisa datang ke website-nya dan mempelajari secara dalam dan baca. Dan actually lewat website tersebut kalian bisa dengerin ya. Dengerin count.
dengerin ya. Kalian bisa sign up untuk menjadi warga negara Asgardia secara legal. Which is actually mereka juga menseleksi orang-orang yang mendapatkan paspor dan nomor induk warga negaraan, ya kayak semacam nomor KTP-nya. Orang-orang itu udah ada yang punya nomor KTP Asgardia. What? So, seorang ilmuwan ini, oke, kalau misalnya kalian masih bingung juga dan masih nggak percaya hal ini terjadi, atau Minyo kayak kind of bullshit thing, or in some ways, no. Ilmuwan ini having a right mind, dan memang dia adalah ilmuwan yang diakui. Pekerjaannya juga ilmuwan yang diakui oleh dunia. Dan dia cita-citanya dan angan-angannya yang sekarang dia lakukan adalah membangun sebuah negara di luar angkasa. Honestly, I'm saying this like word to word based on fact. Before we are moving on further ke penjelasan mengenai Asgardia ini, nanti di video ini sebentar lagi kan Minyo ngebahas tentang apa itu Asgardia dan hal-hal fakta-fakta yang harus kalian tahu. Dan di setengah akhir video ini nanti Minyo akan membahas tentang teori konspirasi yang Minyo bangun sendiri, oke? Mengenai pendapatnya Minyo, teori-teori yang Minyo buat. Oke, jadi ini bukan teori yang udah ada. Probably banyak orang yang bikin teori ini, I don't know udah ada atau belum, whatever. Tapi ini adalah teori-teori yang muncul di otaknya Minyo. So, disclaimer before we're moving on to that part. That is what I am going to actually bahas. Oke. Jadi, Asgardia ini digagas oleh si ilmuwan Rusia tadi. Betul. Dan sudah diakui UN, betul. Nah, apa sih pergerakan yang signifikan dari si Asgardia ini? Well, ada rencana nanti di bulan September ini, setelah UN mengakui bahwa ada negara atau gagasan untuk membuat negara ini, jadi di bulan September nanti akan ada yang namanya satelit mikro akan diterbangkan ke atas sana, keluar bumi, yang namanya Asgardia 1. Dan ini adalah langkah awal, di mana ini adalah suatu langkah yang si Igor ini buat, di mana dia mulai menaruh eksistensi peradaban manusia ke atas sana, gitu. Mereka bukan mengirim manusia atau mengirim apapun. Yang mereka akui adalah mereka mengirim fondasi. Fondasi itu adalah berupa data pribadi dari warga-warga Asgardia yang sudah diakui untuk menjadi warga Asgardia. Orang-orang yang sudah memiliki nomor KTP Asgardia. Jadi bulan September nanti kalian sering-sering baca berita aja mengenai update-nya ini, oke? Yeah, what gonna happen and things like that. Alright. Okay, let me just read about why the name is actually Asgardia. Asgardia, officially known as the Space Kingdom of Asgardia, is a proposal of nation announced on 12 October 2016 by Dr. Igor Ashurbaily, the founder of the Aerospace International Research Center and chairman of UNESCO. Oke, so we all know now bahwa si Dr. Igor ini bukan orang sembarangan. Dia adalah founder dari Aerospace International Research Center. Bukan orang sembarangan, bukan orang ilmuwan yang gila, oke? Dan founder dari dan juga dia adalah seorang chairman dari UNESCO. Excuse me, hello. Asgardia is named after the ancient Norse mythological city Asgard, the city of the gods. Okay, the naming of the first space nation Asgardia is intended to convey the realization of man's eternal dream to leave the earth and expand into the universe. Okay, so jadi Asgardia itu kata-katanya berasal dari kata Asgard, di mana Asgard itu adalah kotanya para dewa, the city of gods, oke? Dan di sini juga ditulis idenya tersebut adalah datang dari keinginan manusia untuk
meninggalkan bumi dan menginvade atau memasuki area antariksa di luar sana. Okay. I'm not gagging. It's not. Okay, see. Mungkin reaksinya Minyo itu agak-agak semacam meremehkan atau apa. I'm honestly shocked dan I'm actually worried. Okay, I have this worriness. I have also a feeling of happiness inside. Makanya Minyo agak salting sekarang. Kayak about the fact itself, okay? Minyo menemukan juga fakta di mana Asgardia ini adalah project untuk membuat negara di mana negara tersebut adalah dibuat sebagai pelindung bumi. Itu adalah keinginannya si Dr. Igor ini. Dan negara ini pas dibuat, mereka juga punya misi khusus, yaitu misinya adalah perdamaian, akses, dan juga perlindungan. Bilang tadi si Asgardia ini dibuat untuk melindungi bumi. Mereka juga menyebutkan bahwa mereka itu, ini harus di note down by the way, mereka itu juga adalah sebagai perisai bumi. Perisai bumi, oke? Catat tuh, oke? Catat. Kata selanjutnya adalah mereka tidak punya wilayah fisik, oke? Ingat, mereka kan Minyo bilang baru menerbangkan semacam data ke atas sana, oke? Semacam mikrosatelit ke atas sana, oke? Jadi di sana, di luar sana masih belum ada wilayah fisik, oke? Negara ini masih belum punya wilayah fisik dan negara ini masih berbentuk suatu kumpulan yang ada di dunia maya sana. Lewat mana Minyo? Lewat websitenya mereka. Oke. Mereka memang punya keinginan untuk mungkin bikin kota beneran di luar sana or something, but the very first step that they have is actually just gather people around, mengumpulkan orang-orang, dan mengumpulkan data-data, dan mengirimkan data-data pertama tersebut ke atas sana. Oke. Jadi, hope you are not like having a further thought about it, bahwa di luar sana ada kota. Masih belum, tenang aja. Masih belum, oke? Masih baru ada data yang akan diterbangkan. Okay. Akan, itu juga. So, nothing actually happen around there yet. Okay, this is one other fun fact about si Asgardia ini, oke? Ternyata Asgardia ini itu sudah memiliki kalendernya mereka sendiri, oke? Penanggalannya mereka sendiri. Yaitu apa sih bedanya kalendernya yang kita pakai sekarang dengan kalendernya mereka, kalendernya Asgard? Perbedaannya satu, mereka punya 13 bulan. Jumlah hari-harinya mereka sama kita, kalendernya Asgardia dan kalender yang kita pakai sekarang secara umum, sekarang berapa, tanggal berapa Juni? 7 Juli, sorry. Sekarang tanggal 7 Juli. Hari-harinya masih sama jumlahnya, 365 hari masih sama, tapi mereka punya 13 bulan, di mana 13 bulan tersebut, satu bulannya mereka hanya memiliki 28 hari. Cara tahunya gimana Minyo? Kita akan pergi ke websitenya. Kita akan pergi ke websitenya dan di ujung kiri sana, itu udah ada yang namanya kalendernya. Sekarang adalah 7 Juli 2017. Oke, hari ini Minyo shoot 7 Juli 2017, which is di kalendernya Asgard itu adalah tanggal 20 Asgard tahun 1. Dan, before I'm moving on to my conspiracy theory, this is going to be a little shorter of a video. Kalian bisa pergi ke websitenya mereka. Caranya gimana Minyo? Tinggal klik aja di browsernya kalian, asgardia.space. Minyo akan taruh di bawah linknya. And actually, di websitenya mereka, Minyo akan kasih lihat di sini. Semoga kalian, kalian nggak bisa ngelihat. Di menu-menunya mereka punya macem-macem semacam susunan negara. Oke, dari jurisdiction, government, head of nation, parliament, even finance, dan juga map-mapnya. Dan di page awalnya, ini page awalnya mereka, kalau di desktop bentuknya akan berbeda memang. Itu ada sebuah peta negara. Itu adalah, peta negara itu apa? Buat apa sih Minyo? Jadi peta negara itu menunjukkan
berapa populasi orang-orang Asgardia yang tersebar di bumi. Oke. Dan di sini total Asgardian so far itu ada 263.223 orang. Oke, warga negaranya Asgardia itu jumlahnya itu. Dan kalian bisa lihat mungkin dari even Jakarta, Bandung, even Garut itu ada, oke, orang-orang yang sudah diakui menjadi seorang Asgardia. Semua area di Indonesia at least punya 1, 2, 3 gitu di daerah-daerahnya mereka. I've already seen that actually yesterday dan Minyo penasaran banget. Even nih di Jakarta Selatan ya, daerah sini ada 2 kalau nggak salah Minyo lihat kemarin. Kayak, ya. Dan itu udah diakui. Jadi maksudnya Minyo udah diakui adalah kalian bisa apply, tapi belum tentu kalian keterima jadi warga negara Asgardia. Dan yang Minyo sempat baca, kalau misalnya kalian sudah menjadi warga negara Asgardia, itu kalian punya nomor KTP-nya, of course. Kalian punya nomor KTP, kalian punya akses khusus ke page-nya mereka di dalam sini. Kalian itu bisa memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu kayak Minyo sekarang. Let's say Minyo udah keterima jadi seorang Asgardia gitu ya. Minyo itu orang Indonesia dan juga orang Asgardia. Minyo punya 2 nationality. Ya, yeah, exactly. Dan di sini juga kalian bisa lihat ada beberapa file yang diupload ke satelitnya mereka and everything. Kalian bisa drop filenya kalian untuk naruh markingsnya kalian bahwa kalian adalah seorang Asgardia gitu. Jadi kalian dikasih akses khusus untuk mengupload file-file yang mungkin lebih besar gitu ya dibandingkan orang-orang kebanyakan kalau misalnya kalian adalah seorang Asgardia. Ya. Dan juga so far kemarin Minyo lihat sebulan lalu Minyo lihat si websitenya mereka lagi nyari membuka semacam bukan kompetisi juga ya, kayak semacam kompetisi sih, itu dimana orang-orang bisa ngedesain flagnya mereka, benderanya mereka, dan udah ada kalau nggak salah, soalnya di sini udah nggak ada lagi submissionnya, jadi orang-orang bisa nge-submit desain-desainnya mereka untuk menjadi bendera yang legal ya mereka. Seperti itu. Dan juga di sini sekarang ini mereka ini aktivitasnya itu lagi apa sih Minyo? Mereka lagi nyari head of nation. Oke. Kalian bisa lihat sendiri. Mereka lagi mencari kandidat-kandidat yang bisa mengepalai semacam bagian-bagian negaranya mereka lah, menjadi orang pejabatnya lah kita bisa bilang. Mereka lagi nyari pejabatnya di Asgardia ini gitu. Gimana caranya kalian bisa baca aja. Kalian harus jadi seorang Asgardian dulu. Wow, it's crazy to talk about this karena Minyo juga nontonin Star Wars yang kayak gitu-gitu bareng adiknya Minyo. Well, I'm not that big of a fan, nggak kayak adiknya Minyo. My sister is like a huge fan of Star Wars. Minyo juga sebenarnya adalah seorang yang menyukai video-video extraterrestrial. Kayak favoritnya Minyo adalah film live gitu ya. Di luar sana juga ada film yang namanya Contact, which Katia Zamo, my drag queen, actually love. And then ada Star Wars, macam-macam film-film di luar sana yang actually Minyo nonton, dan I cannot believe that Asgardia is a thing. Okay, karena it's just weird to think that bakalan ada kota. I don't know, maybe not now. Mungkin sekarang masih belum, tapi nanti manusia akan diterbangkan. Manusia bakalan punya kota sendiri di luar sana. I am actually tempted. Oke, Minyo sebenarnya pengen untuk nyobain sign up buat jadi seorang Asgardia. Tapi here comes the conspiracy theory that I come up with gitu ya. Ini adalah konspirasi teori yang Minyo pikirkan akan ada probably
and probably is happening, yang mungkin aja sekarang sedang terjadi. Who knows? Namanya juga conspiracy theory kan. Ini masih sebuah teori gitu. Inilah teori-teori yang ada di otaknya Minyo. Minyo pengen untuk sign up menjadi seorang Asgardian because it's fascinating gitu. Sangat unik. Ini adalah sesuatu yang beda aja gitu. And you know me. Kalau misalnya kalian nontonin video-videonya Minyo, you guys know, kalian pasti tahu bahwa Minyo adalah seseorang yang mencintai perbedaan gitu. I love anything that is different, that is new, that is weird gitu. Tapi kita akan bahas sekarang ke konspirasi teori yang Minyo pikirkan, yang Minyo dapatkan dari otak cemerlangnya Minyo ini. Dan otak yang emang punya imajinasi yang agak lebih sedikit, oke? Minyo punya 5 teori di sini. Minyo punya 5 teori. Who knows it's happening or not? But we're moving on to the first one. Yang pertama adalah, kalian ingat kan barusan Minyo sebutkan bahwa mereka akan menerbangkan satelit, mikrosatelit yang berisi data-data manusia Asgardia ini ke atas sana pada bulan September nanti. Oke? Have you ever think? Apakah kalian pernah berpikir bahwa data-data, walaupun data-data tersebut adalah data-data yang probably nggak berarti lah, kayak semacam foto keluarga, foto sendiri, atau foto pemandangan Indonesia, atau foto pemandangan Paris, atau apapun itu, like foto yang diupload, atau video yang diupload, atau data yang diupload ke mereka, siapa tahu mereka mengumpulkan data-data tersebut dan menggunakan data-data tersebut untuk keperluan pribadinya mereka. Kenapa Minyo bisa berpikiran seperti ini? Karena Minyo melihat sendiri ke websitenya mereka, di mana mereka memiliki salah satu page yang membahas tentang NGO-nya mereka. So, di NGO tersebut ada section yang menuliskan bahwa data-data yang dikirimkan ke atau diupload atau diunggah ke websitenya Asgardia atau ke satelitnya Asgardia ini, itu adalah kepemilikannya adalah milik Asgardia. Who knows? Probably data-data yang dikirimkan is nothing. But who knows, okay? People can actually, jadi orang-orang itu bisa memanfaatkan segala suatu hal untuk segala sesuatu hal. Okay, probably it's for the better or probably it's for the worst. Who knows? Apakah itu as simple as hanya untuk menaruh markings di luar sana, di antariksa sana? Is it as simple as that? I don't think so. Gitu. Apakah ada agenda khusus di belakang sana? Probably yes and probably not. Kenapa harus data? Dan dilihat dari orang-orang yang dipilih sebagai seorang Asgardia, and probably there are some people gitu loh. Karena kenapa mereka harus dipilih? Kenapa? Kalau misalnya Asgardia ini adalah sebuah negara bebas, semua orang bisa masuk gitu loh, tanpa ya tinggal login doang, tinggal sign up, like as easy as you're making a YouTube account gitu loh, as easy as it that you make a Gmail account or email account gitu. Semua orang bisa bikin dan semua orang bisa keterima untuk bisa mendapatkan email. Kenapa ini hanya orang pilihan aja? Oke, itu yang pertama. Sorry, tadi hilang suaranya dikit karena si ininya ada di bawah mic-nya. I forgot about that. Okay, anyway. Teori yang kedua, yaitu teori di mana Minyo dapat teori ini dari berdasarkan ide film Life. Oke, well, film Life adalah tentang astronot, memang, bukan tentang sebuah negara, memang, gitu. Tapi Minyo kayak mendapatkan kayak ide yang sama dari sana, gitu. Nih, dengerin. Apakah kalau misalnya Asgardia ini, proyek negara Asgardia ini benar-benar menerbangkan manusia pada nantinya, because things are moving fast these days, ya kan? Segala hal bergerak secara cepat. Okay? Apakah orang-orang yang akan diterbangkan, kalau misalnya memang mereka benar-benar diterbangkan, mereka benar-benar menerbangkan manusia, benar-benar dijadikan seorang citizenship biasa aja? Atau, dengerin ya, atau mereka hanya dijadikan bahan percobaan? Oke? Kenapa bahan percobaan, Minyo? Of course. Orang-orang ini itu selektif.
Oke, orang-orang yang dipilih untuk menjadi seorang Asgardian, kita bisa lihat itu selektif mereka. Gitu, nggak semua orang yang ngedaftar bisa masuk, gitu kan. Apakah orang-orang ini hanya untuk dijadikan bahan percobaan di luar sana? Apakah benar manusia bisa bertahan di antariksa atau di luar angkasa sana, ataukah tidak? Who knows? Kita pindah ke teori konspirasi yang menyebut yang nomor 3. This is really possible dengan adanya Illuminati, smoke trails, dan lain-lain sebagainya. Teori smoke trails, teori Illuminati, dan lain-lain sebagainya. Oke, dengerin nih. Sama kayak tadi, orang-orang yang menjadi Asgardian itu dikirimkan ke atas sana. Kalau misalnya ini benar-benar terjadi masa depan, kita nggak mana tahu. Apakah orang-orang yang diterbangkan tersebut, benar-benar tinggal di luar sana? Sekarang kebalik. Kebalik daripada yang tadi, teori nomor 2. Orang-orang di sana yang diangkat ke sana adalah orang-orang pilihan. Hanya segelintir orang-orang saja yang memang diperlukan dan dikirim ke luar sana. Dan apakah orang-orang yang tertinggal di bumi benar-benar akan hidup seperti biasanya, ataukah bumi ini dan manusia isi-isi di bumi ini itu akan diledakkan dan dibunuh semuanya. Jadi peradaban yang ada di bumi benar-benar di wipe out sama mereka. Jadi mereka dikirimkan ke atas, yang di bawah di wipe out, and probably orang-orang yang di atas akan ditaruh lagi ke bawah dengan populasi yang lebih minim. Dengan adanya Illuminati, dengan adanya smoke trails yang udah menjadi teori yang populer, we'll never know what is going on. Bisa aja terjadi. Untuk population control, this whole idea of Asgardian itself. Who knows? Ya nggak sih? Dan tadi juga disebutkan bahwa proyek ini adalah untuk melindungi bumi. Melindungi buminya. Tapi bukan melindungi manusia yang ada di bumi. Not specifically saying that. Gitu loh, tapi melindungi bumi aja. Dengan melindungi bumi berarti agendanya adalah mereka melindungi area di bumi. Gitu loh. Kayak let's say sekarang karena banyaknya orang, banyaknya populasi, terlalu banyak pollution itself, adanya efek rumah kaca, ini si glacier udah mulai melting or whatever, it's gonna be like kiamatnya lah, ngerti gak sih? Kayak semini kiamat udah terjadi di Indonesia, di dunia, sorry what, kiamat mini seakan-akan sudah terjadi di dunia ini, gitu, di bumi ini, gitu. Dan ini adalah bentuk preventifnya proyek Asgardia untuk melindungi bumi itself, untuk menjadi perisai bumi. That's what you say. Sekarang kita pindah ke 4. Yes, ini masih tentang berhubungan dengan probably Illuminati-ish kind of subject. Karena tidak ada wilayah fisik, bisa aja warga negara Asgardia sekarang ini, yang udah diseleksi, itu ada tahap untuk pelatihan. Sekarang ini kan tahap seleksi, udah banyak orang yang masuk dan mereka punya goal angka, Asgardia ini punya goal angka sekitar sekian lah untuk menjadi warga negaranya mereka, gitu loh. Mereka warga negaranya ada berapa, gitu loh. Itu kan lagi diseleksi. And probably, kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam portal login community-nya mereka, gitu. Ya nggak sih? Kita kan nggak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Probably something more serious. Probably mereka sedang melakukan yang namanya pelatihan. Pelatihannya untuk apa, Minyo? Pelatihan menjadi seorang Asgardia. Kalian bisa lihat juga di NGO-nya mereka, pokoknya isi-isi dari website-nya mereka, di mana orang-orang Asgardia ini harus menjaga negara mereka sendiri. Dengerin tuh. Lakukan pelatihan dan pematangan sampai suatu hari nanti orang-orang yang sudah memiliki kewarganegaraan Asgardia ini, kan mereka udah dilatih nih ya, dan bukan dilatih ya, probably lagi ada pelatihan, who knows? Nobody knows, nobody knows. Jadi orang-orang yang ada di sana itu probably sedang melewati brainwash, or probably sedang melewati
pelatihan untuk menjadi seorang Asgardia yang sesungguhnya gitu loh. Dan karena mereka tidak punya wilayah fisik, ingat Minyo tadi menyebutkan hal itu, karena mereka tidak punya wilayah fisik, kan manusia fisiknya kan tersebar di seluruh dunia ini. Kalian bisa lihat mapnya, yang mana aja orang Asgardia. Di Bandung ada berapa, di Jakarta ada berapa, di Bangkok ada berapa, di Thailand ada, Bangkok is Thailand, oke, India ada berapa, di Amerika ada berapa, di Kanada ada berapa, gitu. Itu semuanya kan tersebar ya. Dan melewati dunia maya ini, mereka itu sedang dipersiapkan. Dan suatu hari nanti, siapa tahu, who will never know, adanya invasi yang dilakukan oleh Asgardia kepada manusia-manusia yang ada di seluruh bumi. Oke. Mereka fisiknya udah ada, which is invasi tersebut sedang dilakukan, sudah terjadi sekarang ini. Which is actionnya aja yang belum, bener nggak? Pernah nggak kalian mikir kayak gitu? Orang-orang ini diapain? Ya kok cuman jadi warga negaranya doang, oke. That's as simple as that. Apakah sesimpel itu? I don't think so. I think there is something is happening right now. Who knows? Who knows, man? Dan nanti kayak semacam kamu naruh biji di tanah, lalu kamu taruh pupuk dan kamu siramin tiap hari sampai suatu hari tumbuh menjadi bunga. Kalau yang ini tumbuh menjadi kekacauan. Have you ever think about that? Have you ever actually think about that? Kayak ada sesuatu yang Minyo baca, tapi Minyo nggak begitu yakin. Dimana hal yang terjadi itu siapa tahu tidak boleh dibicarakan kepada orang luar. Maksudnya yang terjadi di dalam komunitasnya atau kelompoknya, di grup atau akses yang ditutup untuk umum tersebut gitu. Karena mereka punya semacam thread, mereka punya semacam kayak kaskusnya lah gitu. Ya kan, kayak kaskusnya gitu. Apa yang terjadi di luar sana? Siapa tahu mereka itu ada mungkin menandatangani perjanjian di mana mereka tidak bisa atau tidak boleh membicarakannya kepada umum. Who knows? Karena we know very limited. Sedangkan hal ini itu besar gitu loh. Dan sudah banyak orang yang terlibat di sana, tapi tidak ada testimonial khusus atau testimonial pribadi yang dikemukakan ke umum. Kita yang di luar sini yang belum menjadi seorang Asgardian hanya bisa menspekulasi saja gitu loh. Moving on ke teori yang paling terakhir, yaitu teori yang nomor 5, di mana Minyo akan membahas tentang hal yang bisa terjadi based on the idea of Star Wars. Ya, siapa tahu kalian udah pernah nonton atau kalian a huge fan. Please correct me if I'm wrong, karena Minyo hanya nonton sekali 2 kali aja. Like I am not that big of a fan like you guys or like some of you guys. Kayak adiknya Minyo, she's crazy about Star Wars, okay? Chewbacca and Stormtrooper or something, you know, like she's crazy about that. But I have this general idea. Dimana pas Minyo nonton, Minyo kan lihat beberapa scene-nya. Ada beberapa peradaban di atas sana atau makhluk atau ras-ras khusus di luar sana. Ras-ras yang berbeda di luar sana. Oke. Siapa tahu, pernah nggak berpikir bahwa hal tersebut bisa terjadi? Tapi peradaban manusia belum ada perwakilannya dan menunjukkan dirinya keluar sana. Who knows? Siapa tahu di luar sana itu ada ras-ras yang telinganya gede, atau ras alien yang pendek, ras alien yang menyerupai manusia tapi berbulu, atau ras Chewbacca, atau ras whatever it is gitu loh. Kan ada ras-rasnya. Siapa tahu di luar sana itu memang ada, tapi ras manusia belum diketemukan secara langsung. Jadi Project Asgardia ini itu actually buat menunjukkan eksistensi peradaban manusia kepada hal yang terjadi di luar sana. Jadi manusia-manusia ini dibuat negaranya untuk mewakilkan kita semua di atas sana. Dan
doing their thing, like Star Wars kind of thing, like the war itself is happening, gitu loh. Who knows? Oke, jadi itu adalah teori-teori yang Minyo buat untuk hal ini, untuk Asgardia ini. Dan ingat, perlu diingat, Minyo harus menyebutkan sekali lagi di mana segala teori-teori yang Minyo sebutkan di sini adalah pendapat pribadinya Minyo. Kita masih belum tahu apakah itu benar terjadi ataukah tidak. Ini hanya berdasarkan dari imajinasinya Minyo saja. Dan semacam probabilitas yang bisa terjadi. Thank you so much for watching. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, Minyo bikin video-video seperti ini setiap minggunya, tiap hari Jumat jam 4 sore. Oke? Oke, dan untuk beauty video, kalau misalnya kalian suka sama beauty video, Minyo selalu upload di hari Selasa atau hari Rabu. Ya, sama jamnya juga, sekitar jam 4 sore. Seperti itu. So, thank you so much for watching. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright then, and I'll see you guys later. Bye. Mwah.